Ibnu Taimiyah adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ia pernah berkata, "Jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan masalah itu merupakan masalah yang sulit bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang, sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid, atau di madrasah. Semua itu tidak menghalangiku untuk berzikir atau beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bintang Fatilafi. Nomor induk mahasiswa saya 2019-0430-241. Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 dan wafat pada 22 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328 atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah, adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Haran, Turki. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh terbaik untuk kehidupan Islam. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya, Syihabuddin bin Taimiyah, adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya, Majduddin Abdul Birkan Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani, adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu ushul, dan penghafal Al-Quran atau hafiz. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun pada tahun 667 Hijriah atau 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus yang disebabkan oleh serbuan tentara Mongol atas Irak. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antaranya karya-karya tersebut yang terkenal adalah 1. Alkitab Ar-Rad ala al-Mutikiyain atau jawaban terhadap para ulama ahli mantik. Yang kedua, Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah atau metode sunnah Nabi. Yang ketiga, Majmu' al-Fatawa atau kumpulan fatwa. Yang keempat, Bayan Muwafaqat Sahih al-Maqul Syarih al-Manqul atau uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil nakli yang jelas. Yang kelima, Al-Rad ala Huluhiyah wa al-Ittihadiyah atau jawaban terhadap paham hulul dan ittihad. Yang keenam, Muqaddimah fi usul al-tafsir atau pengantar mengenai dasar-dasar tafsir. Yang ketujuh, Al-Rad ala falsafah Ibnu Rushd atau jawaban terhadap falsafah Ibnu Rushd. Al-Rad ala falsafah Ibnu Rushd, jawaban terhadap falsafah Ibnu Rushd. Al-Iqlil fi al-Musabah wa al-Ta'wil, suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan takwil. 9. Al-Jawab al-Sahih lil man ba'da Imam al-Masih, jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-Masih. 10. Al-Rad ala al-Nusairiyah, jawaban terhadap paham Nusairiyah. 11. Risalah al-Kubusiyah, risalah tentang paham Kubusiyah.
12. Itibat al-mat, menentukan tujuan. 13. Tubut al-nubuwat, eksistensi kenabian. 14. Ikhlas al-ra'i wa ra'iyat, keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin. 15. Al-siyasah al-syar'iyah fi islah al-ra'i wa al-ra'iyah, politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan pengembala dan gembala. Mekanisme pasar. 1. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Mekanisme pasar. 1. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbangan pada saat melimpahnya persediaan. 2. Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang hanya sedikit. Ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal. Keempat, harga barang berfluktuasi, juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar hutang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar. Kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya. Ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Terakhir, contohnya yaitu kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh genuine supply dan genuine demand adalah ihtikar, yaitu perbuatan seorang yang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output barang ataupun input faktor-faktor produksi. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output barang ataupun input faktor-faktor produksi. Ada pula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Perkenalkan, nama saya Daniel Andrianto, NIM 2019-0430-252. Di sini saya akan menjelaskan konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Di dalam pembahasan harga yang adil ada dua bagian, yaitu yang pertama, iwad al-mitsil adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Yang kedua, saman al-mitsal adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut. Regulasi harga.
yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi. Dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melanggarnya. Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga sedang melambung tinggi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, beliau berkata, harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang berkata, ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah standar harga untuk kami. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan yang membagikan rezeki. Sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezalimanmu dan dalam pertumpahan darah atau pembunuh dan harta. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan atau regulasi harga, yaitu pertama regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman. Sedangkan yang kedua regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan keinginan mereka. Ya, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.